Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan analisis produk domestik regional bruto Kota Palembang tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sarah Sajidah dengan NIM 55532300049 dari kelas 4B. Berikut adalah daftar isi dari pembahasan materi hari ini. Konsep wilayah adalah cara untuk membagi permukaan bumi menjadi bagian-bagian yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Wilayah ini dapat dibedakan berdasarkan kondisi fisiknya seperti pegunungan, dataran, ataupun iklim maupun kondisi sosial dan ekonomi seperti kegiatan pertanian, industri, ataupun budaya masyarakatnya. Wilayah ini dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada wilayah formal dan yang kedua ada wilayah fungsional. Teori lokasi menjelaskan bagaimana dan mengapa kegiatan ekonomi atau pemukiman manusia tersebar di suatu tempat tertentu. Teori lokasi von Thunen itu menggambarkan pola penggunaan lahan pertanian yang melingkari pusat pasar. Jadi semakin dekat ke pusat, jenis pertanian bernilai semakin tinggi, namun mudah rusak karena berada di zona tersebut. Yang kedua ada teori lokasi industri dari Weber yang menyatakan bahwa lokasi industri ditentukan oleh faktor biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan aglomerasi. Teori pusat pertumbuhan dikembangkan oleh Francois Perroux dan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi merata di semua tempat, melainkan dimulai dari beberapa lokasi tertentu yang disebut pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ini kemudian menyebar ke daerah sekitarnya, membawa dampak yang positif seperti terciptanya lapangan kerja dan pembangunan. Namun, penyebaran ini tidak selalu merata dan bisa menyebabkan kesenjangan antar wilayah. Latar belakang. Kota Palembang dipilih sebagai objek analisis dalam studi wilayah karena memiliki peran yang strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai ibu kota provinsi, Palembang menunjukkan perkembangan yang pesat di berbagai sektor, terutama perdagangan, jasa, dan transportasi. Dalam penelitian ini digunakan metode Shift Share Analysis atau SSA dan Location Quotient atau LQ dengan pendekatan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Wilayah metropolitan yang pertama ada Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah dan pusat kawasan metropolitan Kedung Sepur. Sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa, Semarang mencerminkan konsep growth pole yang mendorong pertumbuhan wilayah sekitar seperti Kendal dan Demak. Yang kedua ada Kota Palembang. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang menjadi pusat utama dalam kawasan metropolitan Palembang Raya yang mencakup wilayah sekitarnya seperti Banyu Asin, Ogan Ilir, dan sebagian wilayah Ogan Komering Ilir. Kota Palembang memiliki peran sentral dalam sektor perdagangan, jasa, dan industri, serta memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah peta wilayah Kota Metropolitan Palembang Raya. Daerah yang ditunjuk adalah Kota Palembang yang memiliki sektor unggulan, sektor industri pengolahan. Berikut adalah perkembangan distribusi PDRB Kota Palembang. Dapat dilihat sektor industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang berkontribusi paling dominan terhadap perekonomian Kota Palembang dengan kontribusi rata-rata sebesar 34,02%, meskipun perkembangannya terus mengalami penurunan. Yang lalu disusul oleh sektor konstruksi, lalu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut adalah hasil Location Quotient Kota Palembang. Terdapat 3 sektor basis yang menjadi primadona. Yang pertama itu sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata sebesar 2,64. Yang kedua ada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan rata-rata 2,49. Dan yang ketiga ada sektor transportasi dan pergudangan dengan rata-rata 2,1. Untuk sektor non-basis, terdapat di sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata 0,00. Yang kedua ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata 0,03. Dan yang ketiga terdapat sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan rata-rata 0,91. Berikut adalah hasil Shift Share Analysis Kota Palembang. Yang didapatkan pada kuadran 1, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik, terdapat sektor konstruksi, transportasi, dan pergudangan
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lalu di kuadran 2, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat namun daya saing yang tidak baik, terdapat sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa pendidikan. Lalu di kuadran 3, yaitu sektor yang mengalami pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik, ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, lalu sektor jasa lainnya. Dan di kuadran 4, yaitu sektor yang mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi daya saing yang lambat, itu ada sektor jasa keuangan dan asuransi. Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan supaya meningkatkan PDRB Kota Palembang adalah yang pertama memperkuat sektor jasa modern seperti sektor konstruksi, transportasi, akomodasi, real estate, dan kesehatan melalui insentif investasi dan peningkatan infrastruktur pendukung. Lalu yang kedua ada mengembangkan sektor yang potensial yaitu sektor perdagangan, pendidikan, dan informasi dengan dukungan pelatihan, digitalisasi, dan program kewirausahaan. Lalu yang ketiga, mentransformasi sektor tradisional yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor administrasi pemerintahan melalui modernisasi teknologi, peningkatan nilai tambah, dan reformasi kelembagaan. Kesimpulannya, analisis LQ dan SSA menunjukkan bahwa perekonomian Kota Palembang didominasi oleh sektor-sektor jasa modern seperti konstruksi, transportasi, akomodasi, real estate, dan jasa kesehatan yang menjadi sektor basis dan tumbuh dengan cepat. Sektor perdagangan, pendidikan, dan informasi masih potensial namun perlu dorongan kebijakan. Sektor tradisional seperti pertanian, industri pengolahan, dan administrasi pemerintahan mengalami stagnasi dan memerlukan transformasi. Kontribusi. Sebagai bentuk kontribusi dalam kelompok, saya bertugas untuk mencari dan merangkum informasi mengenai Kota Semarang yang mencakup letak geografis, kondisi penduduk, hingga perkembangan ekonomi Kota Semarang. Selain itu, saya juga menelusuri bagaimana peran Kota Semarang sebagai kota metropolitan memberikan pengaruh terhadap wilayah sekitarnya, khususnya di kawasan Kedung Sepur. Seluruh informasi tersebut saya susun dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat digunakan secara efektif oleh anggota kelompok lainnya. Dari kontribusi ini, saya berharap dapat membantu anggota kelompok lain dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai topik yang akan dibahas, sekaligus memperkuat isi presentasi dan laporan agar lebih informatif dan terarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.